Baik, 104,3 SQ Radio Pangkal Pinang dan juga 99,8 SQ Radio Koba. Terima kasih sahabat SQ yang masih menyimak kebersamaan kita untuk kesempatan hari ini. Saya sudah bersama kembali dengan salah satu peserta Grand Final 3 Besar Dai Daiyah Muda SQ. Dari tadi saya melihat yang tampan-tampan, hari ini saya melihat yang cantik ya. Alhamdulillah. Sudah bersama saya Ratna Juwita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat ya, meskipun dapat hujan hari ini semoga barokah. Amin. Ya baik, Ratna Juwita, sekarang aktivitasnya apa nih Ratna? Di YIN. YIN juga ya? Alhamdulillah. Sudah masuk ke dalam Grand Final 3 Besar. Apa yang dirasakan Ratna? Nggak nyangka aja. Banyak peserta. Terus lawannya cowok-cowok semua. Cowok-cowok semua. Tidak menyurutkan langkah ya. Aduh, alhamdulillah. Baik, kita akan segera menyelesaikan tugas nih Ratna Juwita sebagai Grand Final 3 Besar. Sebelum nanti kita akan mengumumkan 1, 2, 3-nya. Sudah siap? Insya Allah siap. Siap ya. Baik, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhayyikum tahiyatan islamiyatan wahtiroman wafiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sekarang ini zamannya modern bang, serba canggih kak, serba teknologi dek. Mau berbicara sambil tatap muka tinggal 4G atau Skype. Pengen tahu tentang berita dunia yang up to date tinggal browsing di internet. Pengen tahu tentang kabar sanak family yang berjauhan tinggal video callan. Pengen tahu status teman dan upload foto terbaru tinggal online di WhatsAppan sambil chattingan. Pengen tahu ia lebih dalam cukup stalker dia lewat Instagram. Masya Allah, begitu mudah hadirin. Berbicara tentang kemajuan teknologi, maka pikiran kita akan terbayang pada sosok alat yang semakin canggih yang tak lain adalah media sosial. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya membawa tema etika komunikasi di media sosial, atau dalam bahasa Arabnya al-filsafatul adabiyah makatibati fil intironati. Karena seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah menjadi akar terciptanya era globalisasi yang telah menciptakan kehidupan dunia menjadi dua dimensi yang berbeda antara interaksi, sosialisasi, relasasi, dan lain-lain sebagainya. Tak hanya dunia nyata, kemajuan teknologi mampu menciptakan dunia yang non-material, yang tak lain adalah dunia maya, atau dalam bahasa Inggrisnya cyberspace. Dunia maya saat ini yang telah menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan masyarakat adalah media sosial. Lalu Pak, Bu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa itu media sosial? Media sosial adalah media online yang cara penggunanya dapat berpartisipasi, berbagi, dan dapat menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, bahkan dunia virtual. Kemajuan teknologi sehingga telah menciptakan media sosial pesat digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Media sosial seakan telah menjadi tempat untuk menumpahkan segala keaktivitasan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari, tanpa mengesampingkan etika yang digunakan dalam berkomunikasi.
Hal ini dilihat dari bagaimana etika komunikasi masyarakat dalam bermedia sosial. Adapun etika yang baik digunakan, tidak menggunakan bahasa yang kasar, tidak mengandung unsur sara, pornografi, bahkan pun tindak kekerasan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Komunikasi merupakan interaksi sosial dalam kehidupan manusia. Komunikasi awalnya terjadi face to face. Al-Quran menyebutkan interaksi sosial adalah term kaul. Al-Syahbani misalnya menjadikan al-bayan sebagai kemampuan berkomunikasi. Konsep komunikasi tak hanya membahas tentang cara berbahasa yang baik, tetapi juga etika dalam berbicara. Semenjak Indonesia berada pada era reformasi, masyarakat Indonesia berada pada suasana yang euforia, yaitu bebas berbicara kepada siapapun, tentang apapun, dan dengan cara yang bagaimanapun. Perihal berkata dan beretika dalam Al-Quran dan hadis jelas telah mengaplikasi penting dan mengedukasikan masyarakat dalam berkomunikasi dan beretika yang baik. Atau dalam Al-Quran dikenal dengan istilah qaulan syadidan, yang artinya berbicara dengan perkataan yang baik tanpa kebohongan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha qaulan syadida. Yang artinya dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah bertawakal kepada Allah dan hendaklah mereka menggunakan tutur kata yang baik. Muhammad Natsir dalam Fiqhud dakwahnya menjelaskan bahwa qaulan syadidan adalah perkataan yang lurus, tidak berbelit-belit, keluar dari hati yang suci bersih dan disampaikan dengan sebaik-baik manapun agar membuka pintu hati dan mata pendengaran penglihatan bagi para pendengarnya. Dari segi reduksi, komunikasi yang baik haruslah menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang baku dan sesuai tuntunan yang berlaku. Dan contoh dalam komunikasi qaulan syadidan dapat dicontohkan dengan memberikan berita yang baik dan perkataan yang benar. Saudaraku yang seiman dan setakwa, sebangsa dan setanah air, berbicara tentang etika perilaku manusia memang tak kunjung habis. Karena zaman sekarang tak hanya generasi muda yang selalu melanggar norma, orang dewasa pun sering tak punya tata krama, sehingga mencuri kaum muda, kaum tua, tak peduli pria atau wanita, bahkan tak mengenal miskin dan kaya. Problematika perilaku manusia memang tak kunjung habis, karena tak sedikit orang kehilangan pikiran yang logis. Di depan berwajah manis, tapi hatinya dipenuhi hasrat iblis, hingga tak ragu berbuat bengis, hatinya tertawa walaupun matanya menangis. Na'udzubillahi min zalik. Dalam satu sisi, hadirin, kita memang ingin mengikuti barat, tapi sayang, bukan teknologinya, tapi westernisasinya, bukan isinya, tapi kulitnya yang kita ambil. Akibatnya anak zaman sekarang jika mereka bertemu teman, mereka malah mengatakan, "Hai bro, what's up gengs?" Dan bertemu orang tua, mereka malah mengatakan, "Hai daddy." Na'udzubillahi min zalik. Seperti yang kita lihat di Indonesia yang tercinta ini, begitu banyak bertebaran berita hoax, pemberian komentar yang negatif, postingan atau video yang tak layak ditonton. Bahkan, maaf Pak, Bu, hadirin sekalian, bahkan terjadi prostitusi online di media sosial. Lalu apakah yang dapat kita lakukan agar kita dapat meminimalisir negatif dari dampak media sosial? 4 hal yang harus kita perhatikan.
Yang pertama, hendaklah menggunakan bahasa yang baik, memberikan komentar yang positif, dan jangan menebarkan berita yang hoax. Usahakan untuk memberikan perkataan yang baik dan benar sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kebenaran itu menghantarkan pada kebaikan dan kebaikan itu menghantarkan pada surga. Orang yang selalu bertindak benar, maka di sisi Allah ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Sesungguhnya dusta itu menghantarkan pada kejahatan, dan kejahatan itu menghantarkan pada neraka. Sesungguhnya orang yang selalu bertindak dusta, maka di sisi Allah ia akan dicatat sebagai orang yang pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua, tidaklah mempostingkan postingan yang tidak layak untuk dilihat ataupun video-video yang tidak layak untuk ditonton, karena usahakan untuk tidak mengumbar suatu aib ataupun suatu hal yang bersifat privasi. Alangkah baiknya masalah pribadi tidak kita umbarkan di media sosial. Selanjutnya yang ketiga, haruslah menggunakan postingan yang berkonten positif dan layaknya sebagai bentuk partisipasi kita pada suatu hal yang dianggap baik untuk kita posting. Dan yang terakhir, yang keempat, berhentilah untuk membicarakan tentang sara, pornografi ataupun kekerasan. Karena media sosial tak hanya digunakan oleh orang dewasa, bahkan anak-anak pun menggunakan media sosial. Jangan rusak akal pikiran mereka dengan kekerasan yang terjadi di media sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya etika komunikasi sangatlah penting agar dapat meminimalisir hal negatif dalam media sosial. Dan kita adalah generasi emas yang memegang tongkat estafet kepemimpinan, dan estafet kepemimpinan akan diteruskan oleh bangsa ini. Jadilah generasi yang beretika tak hanya di dunia maya tapi pun di dunia nyata. Alangkah baiknya jangan menjadikan media sosial hanya untuk cari sensasi. Alangkah baiknya menjadikan masalah pribadi menjadi privasi, dan jadilah generasi yang beretika di media sosial. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Amin, amin ya robbal alamin. Ada pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu, tapi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi berubah menjadi jari-jarimu adalah harimaumu. Jangan jadi apa yang kita ketik akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun. Pak Mamat punya burung kenari, burung dilepas di pagi hari. Mungkin cukup sekian materi ini, semoga kelak berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ratna Juwita. Wah, luar biasa. Kecil ya, ternyata suaranya menggelegar gitu kan. Alhamdulillah. Baik, Pak Ikram silakan komentar singkatnya Pak. Kita terbatas oleh waktu juga nih Pak. Terima kasih. Bagus ya. Ini satu-satunya mubalighah daiyah kita yang masuk final dan tidak mengecewakan. Sangat tema yang disampaikan kekinian, update sekali. Masalah hari ini adalah masalah media sosial, masalah di jari kita, bagaimana kita bermedia sosial, nge-share atau membaca pilihan-pilihan di media sosial sangat banyak sekali. Hati kita, agama kita, nurani kita akan mengarahkan kita harus memilih bacaan yang mana, milih media yang mana, milih teman di Facebook yang mana yang bisa menguatkan iman kita. Inilah tema yang disampaikan oleh Ratna Juwita. Bagus sekali. Salam saya terakhir, salam ke Pak Mamat tadi ya, burung kenarinya. Mungkin pengaruh suara Ratna juga merdu seperti suara kenari. Tingkatkan lagi ya
Anda punya bakat, punya potensi, dan Anda harus jam terbang Anda harus terus melayang seperti burung kenari di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Pak Ikram dan Ratna Juwita, terima kasih banyak sudah hadir ya, dan kita akan kembali menunggu kabar terbaik untuk siang hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SK, jangan kemana-mana. Sekitar 1 menit lagi saya akan kembali untuk Anda, dan kita akan mendengarkan pengumuman langsung nanti untuk siapakah yang berhasil mendapatkan juara 1, 2, dan 3 Dai-Daiyah Muda SQ. Tetap bersama di 104,3 dan 99,8. Kalau semua harta merupakan racun, maka penawarnya adalah zakat. Kalau sepanjang usia kita adalah dosa, maka obatnya adalah taubat dan takwa. Kalau semua bulan yang telah kita lalui adalah noda hitam, maka